Seperti yang kita tahu ya, kalau selama ini desain smartwatch yang ada di pasaran tuh desainnya gitu-gitu aja. Bosan nggak sih lo? Terus kalaupun ada smartwatch yang desainnya oke nih ya, biasanya tuh harganya malah rata-rata di atas 2,5 jutaan. Mana baterainya boros lagi kan? Nah pas banget nih Brody, Huawei baru aja ngerilis produk terbarunya mereka yaitu Huawei Watch Fit 2. Yang jujur nih, udah gue pakai kurang lebih selama 1 minggu. Dan hasilnya, gue bisa bilang kalau dengan harganya yang di bawah 2 jutaan, ternyata Huawei Watch Fit 2 udah bisa memenuhi kemauan gue. Mulai dari desainnya yang stylish, bisa dipakai buat keseharian gue, ataupun bisa dipakai pas kerja. Bahkan gue bawa buat olahraga outdoor pun, ini cocok banget. Karena fitur monitoring health-nya yang juga bisa diandelin. Nggak lupa juga nih Brody, part yang paling terpenting dalam memilih sebuah smartwatch adalah ketahanan baterainya. Dan untuk Huawei Watch Fit 2 ini, Doski, bisa bertahan kurang lebih sampai 10 hari. By the way, sebelum gue jauh ngebahas smartwatch ini, gue tuh mau ngingetin ya, seperti biasa, kalau smartwatchnya ini harus di pairing dengan HP kalian pakai Bluetooth. Setelah pairing melalui Bluetooth, kita download aplikasi app galeri dulu nih di HP. Nanti kalau udah selesai, kalian tuh download lagi aplikasi Huawei Health. Setelah semua siap, jangan lupa ya untuk buat akun health-nya dulu nih, supaya data kalian tuh bisa di-track secara teratur. By the way, aplikasi ini bisa di-download melalui Android ataupun iOS sekalipun. Next, kalau kalian udah masuk ke dalam aplikasinya, kalian bisa masuk ke tab device dan cari deh perangkatnya. Atau kalau di gue nih ya, berarti Huawei Watch Fit 2. Dan gak lupa juga nih ya, gue mau ngasih tau kalau semua kalau ada beberapa fitur yang paling gue suka. Yang pertama, itu adalah Doski punya 5-point dual band GPS. Yang mana pastinya nih ya brother, untuk GPS di smartwatch ini akan jauh lebih akurat. Kayak misalkan nih, gue mau running, gue tinggal buka aja nih menu workout running dan smartwatch ini akan ngasih gue rute yang cocok buat gue running. Jadi Huawei Watch Fit 2 itu bisa ngasih rekomendasi jalan yang memang pas buat kita olahraga. Keren banget gak sih? Ini tuh ngebantu loh. Dan gak cuma itu doang, buat lo semua yang belum tahu nih ya, kalau Huawei Watch Fit 2 bisa kasih kita private coach. Jadi nanti akan ada arahan dari AI yang bakal ngeluarin suara buat ngasih arahan ke gue gimana cara workout yang baik dan juga benar. Dengan hal ini, gue tuh ngerasa dapat personal trainer gak sih? Terus ada juga nih fitur yang bisa ngecek kualitas tidur gue sehabis pulang kerja. Gue bisa buka sleep monitoring di smartwatch ini untuk ngeliat berapa lama sih gue udah tidur. Terus gue juga bisa ngeliat hasil analisis kualitas tidur gue nih dari HP yang udah nyambung langsung ke aplikasi Health dari Huawei-nya. Fitur lain yang bisa juga gue dapat dari Huawei Watch Fit 2 ini adalah Bluetooth calling function. Nah fitur ini kepake banget kok kalau misalkan gue lagi running terus tiba-tiba ada telepon masuk nih. Gue nggak perlu lagi deh ngeluarin HP buat ngejawab teleponnya. Cukup ngeliat smartwatch ini terus pencet lambang telepon yang warnanya hijau nih ya. Dan telepon akan secara otomatis keangkat. Terus kalau misalkan nih ya ada WhatsApp masuk di handphone kalian, untuk ngeliat notifikasinya juga bisa banget melalui smartwatch ini. Caranya gampang, lu tinggal swipe aja nih dari bawah ke atas. Sakabum, langsung kelihatan notifikasinya. Dan nanti ya, kalau misalkan lu pengen ngebales WhatsApp tersebut, bisa banget dengan template yang kita bikin. Ya walaupun saat ini present text reply baru ada buat balas SMS aja, tapi don't worry kok. Untuk quick reply WhatsApp-nya, ini kita tunggu aja deh. Sebentar lagi bakal ada update-annya. Pas gue pakai smartwatch-nya di pergelangan tangan gue, entah kenapa ya, gue tuh ngerasa ini cocok banget dipakai buat cewek. Malah aura stylishnya itu lebih nonjol pas dipakai di pergelangan tangan cewek. Yang gak kalah penting, Huawei Watch Fit 2 bisa dipakai buat segala jenis outfit. Intinya sih ya, buat segala jenis situasi yang seperti sudah gue mention di awal tadi. Smartwatch ini juga sudah full view display dengan screen to body ratio 72%. Dan ini udah di-upgrade dari Watch Fit 1 yang sebesar 18,6%. Dengan ukuran layar 1,74 inci AMOLED screen dan berbagai macam tema smartwatch yang ada, rasa-rasanya tuh gue memang gak bakalan ngerasa bosan untuk memiliki Huawei Watch Fit 2 ini. Gue rasa dengan harga di bawah 2 jutaan untuk seorang bewok yang BM-nya banyak nih ya, pengennya tuh banyak banget mulai dari desainnya casual sampai fitur-fitur yang menurut gue nggak cuman gimmick. Gue rasa Huawei Watch Fit 2 ini memang menawarkan banyak kelebihan yang justru di atas kelasnya. Dan enaknya lagi, buat lo semua yang pre-order, bisa banget brother, startnya dari tanggal 10 Juni sampai 24 Juni 2022 dan kalian bisa ngedapetin cashback serta Huawei Free Less secara gratis. Karena Huawei Watch Fit 2 punya desain yang semi-formal, rasanya memang nggak cocok ya kalau gue pakai untuk ketemu klien yang orangnya tuh kantoran banget. Nah, gue bisa banget gantian pakai Huawei Watch GT3 Pro dengan desain high-end yang mewah banget nih. Kalau seandainya kita bandingkan ya side to side sama jam analog biasa, personally gue memang masih bisa membedakan kok mana yang jam analog biasa dan mana yang Huawei Watch GT3 Pro.
Gua rasa sih ya, yang ngebuat watch GT3 Pro jadi memang kelihatan mewah adalah bahan premiumnya. Seperti kaca safir, kemudian framenya ini terbuat dari titanium, dan back case-nya ini terbuat dari keramik. Rasanya memang watch GT3 Pro ini jadi tahan banting, dan bisa banget gue pakai buat jangka panjang. FYI aja nih brother, salah satu fitur baru Huawei Watch GT3 Pro yang paling menarik adalah peningkatan ketahanan airnya. Ini sesuai sih dengan standar teknik peralatan menyelam IN 13319 yang berarti dapat berfungsi secara normal pada kedalaman hingga 30 meter di air laut. Ini pun juga berarti dapat berfungsi di bawah tekanan normal 1 ATM dan ketahanan berlebih maksimum 3.3 ATM. So buat free diving ataupun hanya sekedar nyemplung ke pantai, kalian gak perlu worry sekarang. Kemudian buat lo semua nih ya yang hobi olahraga golf, don't worry juga nih karena Huawei Watch GT3 Pro juga sudah punya workout mode untuk golf. Fitur lain yang gak kalah keren menurut gue adalah health monitoring dan juga pembaruan TrueZone yang sudah 5.0. Menu ini bisa gue coba untuk ECG atau elektrokardiogram supaya kita dapat sinyal elektrik dari jantung kita. Lengkap juga nih dengan fitur Heart Health-nya supaya bisa lihat langsung hasil analisisnya. Tentunya ini semua supaya kesehatan kita tuh bisa di-maintain lebih baik lagi. Huawei Watch GT3 Pro juga bisa menyediakan fitur Pro Sport Tracker yang tentunya menyediakan beberapa kelebihan seperti lebih dari 100 mode workout reminder hingga 5-point dual band GPS untuk mengatur rencana lari kita. Sementara untuk daya tahan baterainya, ini pihak Huawei mengklaim bahwa doski ini bisa bertahan sampai 2 minggu atau 14 hari dalam mode health monitoring. Dan pada saat gue coba ini, kurang lebih seharian penuh, gue pun totally agree ataupun approve sama klaim dari Huawei. Karena Brody, jumlah baterainya tuh masih kesisa banyak banget. Tapi yang perlu diperhatiin ya, kalau misalkan kalian pengen punya life baterai yang panjang, gue saranin sih untuk intensitas penggunaan health monitornya itu sewajarnya aja. Dan jangan mengaktifkan fitur always on display-nya. Jika kedua hal ini nggak jadi concern kalian, dampaknya tuh daya tahan baterainya akan berkurang menjadi kurang lebih 1 minggu pemakaian. Tapi menurut gue nih ya, 1 minggu pemakaian tuh cukup kok buat dibawa liburan tanpa harus kalian repot bawa chargerannya lagi. Gak beda jauh dari Huawei Watch Fit 2, Watch GT3 Pro juga easy pairing alias bisa dipakai untuk segala jenis HP kalian. Mulai dari Android, iOS ataupun Harmony OS sekalipun. Pokoknya nih ya, meskipun didesain khusus untuk kelas menengah ke atas, Huawei Watch GT3 Pro ini udah kompatibel banget kok untuk segala jenis ponsel. Baiklah Brody, setelah gue mencoba kedua smartwatch ini, gue menyimpulkan bahwa dua-duanya ini cocok buat semua kalangan. Tapi gue saran ya, lu harus benar-benar tepat menempatkan lu mau pakai yang mana di kondisi yang apa. Supaya nggak jadi saltum ataupun norak gitu loh bro. Dan buat lo semua yang memang hobi olahraga, yang sporty-sporty gitu bro, terus mau pakai Huawei Watch GT3 Pro ini, bisa banget menurut gue. Asalkan lu harus ganti strapnya terlebih dahulu. Karena nggak mungkin kan ya, lu olahraga capek-capek, berkeringat, terus udah gitu, ini strapnya masih yang terbuat dari leather, gue rasa kurang pas. Overall sih gue suka banget sama kedua smartwatch ini, karena memang punya fitur canggih, health monitornya ini udah di-update semuanya brother. Dan pastinya ini cocok banget buat melengkapi outfit gue supaya jauh lebih stylish dan juga lebih kece. Semoga video ini membantu buat lo semua yang memang lagi nyari sebuah smartwatch ya brother. Takis ini kece banget dua-duanya. Seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit brother. Assalamualaikum.